membangun persepsi yang benar, menambah wawasan yang benar, ya satu bidang, ya contohnya salah satu yang permasalahan di kanker payudara, ya breast cancer. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan peluang ini untuk bershare, mungkin membagi pengalaman, ya teman sejawat yang ada di puskesmas, teman sejawat yang ada di pelayanan tingkat dasar, ya, untuk mensiasati, membuat strategi dalam ikut ambil bagian dalam pengendalian tata laksana dari breast cancer itu sendiri, ya. Mengenai payudara, jangan lupa bahwa payudara ini adalah suatu organ reproduksi, makanya menjadi seluruh aktivitas hormonal, banyak sekali aktivitas hormonal yang mempengaruhi daripada payudara itu sendiri, ya. Karena ini organ reproduksi. Pada saat hamil, misalnya mungkin hormon prolaktinnya yang dominan untuk merangsang. Kemudian pada masa menstruasi, hormon estrogen, progesteron akan merangsang di sini, ya. Samping jangan lupa ibu-ibu, ya, kalau mudah stres, mudah kepikiran, apalagi sekarang di inflasi besar-besaran seperti sekarang, ya ibu-ibu sudah masuk dalam fase stres. Nah itu jangan lupa, ya, akan mempengaruhi. Tentunya dari kondisi-kondisi ini payudara merupakan sasaran berbagai hormon, ya. Oleh sebab itu kalau masalah hormon estrogen juga mempengaruhi karena dia merangsang daripada pertumbuhan. Nah di situ rangsangan bisa menyebabkan menjadi karsinogenesis, jadi pembentukan sel kanker. Kemudian kalau ini ada hormon kortikosteroid, itu hormon stres. Nah hormon stres juga merangsang terjadinya kelainan-kelainan di payudara. Nah oleh sebab itu berbagai aspek secara holistik bisa kita melakukan pendekatan kepada ibu-ibu, ya. Pada ibu-ibu, payudara adalah organ reproduksi, banyak sekali hormon yang berpengaruh, ya, hormon masalah prolaktin, masalah estrogen, masalah kortikosteroid. Nah, kortikosteroid inilah yang momok makin banyaknya sekarang, makin maju, makin suatu peradaban. Nah, makanya kejadian kanker payudara terus berkembang, ya. Salah satunya juga kombinasi antara hormon estrogen, kortikosteroid itu sendiri, ya. Oke, itu harus mendapat perhatian pada penanganan kanker payudara. Nah, memang breaking news, ya. Payudara sekarang sudah peringkat pertama, ya. Zaman-zaman dulu, ya, tahun 80-an, 70-an, ya, Seaserpik, ya, yang mendominasi. Nah, sekarang sudah zaman milenial, Seaserpik sudah bisa ditekan, ya, sudah bisa ditekan, namun ini yang tidak bisa ditekan. Terus mengalir. Dalam 1 minggu ini saja saya dipraktek, hari apa sekarang, Rabu, ya, bukan minggu ini, berarti minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu saya sudah dapat 4 loh pasien, ya, pasien kanker payudara. Artinya ini suatu penyakit yang terus akan bertambah. Kenapa bertambah? Ini menjadi persoalan buat kita bersama. Kita tidak bisa tidak bisa mencermati, karena itu merupakan multifaktor, ya. Dijaga di sini, longsor di sana dijaga, longsor di sini. Nah, karena dia mempunyai sarang laba-laba itu saling terkait, ya, mirip seperti, ya, saluran kelenjar getah bening tadi, nah, itu yang menjadi kesulitan dalam mengatasi seperti ini. Ya, kalau insiden tetap makin tinggi. Namun yang menjadi permasalahan kita, ya, 60-70, ada yang menyebutkan 80%.
60-80% itu ketemu kita di puskesmas, ketemu kita di rumah sakit, sudah stadium lokal lanjut atau stadium lanjut. Nah, ini yang menjadi greget kita sesungguhnya, greget kita dalam pelatihan ini. Kenapa kita hadapi kondisi seperti ini? Kalau eh, negara maju makin cepat ketahuan, ya, deteksi dininya bagus. Kalau kita ketemu pasien, aduh, sudah geleng-geleng, aduh, saya juga kalau ketemu, aduh, mau buat apa ini ya? Aduh, mau buat apa ini? Seperti itu ya. Jadi 60-70% lokal advance, lokal lanjut sudah menyebar sampai ke tiak. Yang dan yang lanjutnya adalah sudah metastasis, sudah lanjut. Artinya kondisi ini yang sangat menggenaskan, ini yang menjadi keberadaan kita sekarang ini, ya. Di samping itu simpat rekarensinya dia muncul kembali tinggi 30%. Kemudian kita sudah obati dapat 25% ada resisten dengan obat kemo. Memang kendalanya berbagai pengembangan ilmu untuk mencapai ini belum ada terobosan yang jitu yang bisa menekan kondisi seperti ini ya. Rekarensinya cukup tinggi, kemudian resistensi terhadap obat masih tinggi, ya masih tinggi. Kita tahu bahwa breast cancer itu ada dua ya, bersifat herediter ya diturunkan, dan ada yang sporadik. Sporadik itu artinya berhubungan dengan waktu. Kita makin tua, makin tua setiap hari tambah umur satu hari, kok tahu-tahu ibu saya kena ya. Nah, dari muda kok tidak ada, kok bersehat ya, kok 50 kok kena ya. Nah, jadi breast cancer-nya seperti itu mengalami sporadik ya, sporadik ya. Kalau herediter diturunkan 5-10%. Jadi gitu kondisi yang ada. Apa yang menjadi faktor risiko? Nah, faktor risikonya nih multifaktor ya, yang sulit juga diingat oleh pasien. Masalah menstruasinya, masalah penyakit-penyakit yang mendasarinya ya, itu terhadap pasien, apalagi kita punya wilayah ya, kita punya wilayah di Sulawesi Tenggara ini, termasuk provinsi kepulauan ini, untuk menjangkau yang begini-gini, dan ibu-ibu yang mengingat ya mungkin sudah tidak teringatkan kembali di memorinya. Nah, namun demikian kita ingatkan kembali bahwa kanker payudara itu multifaktor. Ingat lagi multifaktor. Ya, memang ada hal-hal yang harus juga mendapat perhatian, walaupun itu sebagai multifaktor, tetapi faktor-faktor itu sangat penting menjadi perhatian bagi ibu-ibu ya, pada saat mungkin teman sejawat ya memberikan penyuluhan ya masalah kanker payudara. Nah, ini juga ditekankanlah, walaupun itu multifaktor ya. Jadi seperti ini, ya, masalah geografik, masalah umur, masalah family history, masalah kehamilan, dan masalah pernah dia kena tumor payudara sebelumnya dan sebagainya. Ini hal-hal ini menjadi perhatian sebagai faktor risiko, ya, faktor risiko. Namun bagaimana keadaan di Indonesia? Ya, kalau luar negeri dia cenderung makin dewasa. Kita umur-umur muda, ini 40-an. Yang 4 orang kemarin saya temukan 40-an umurnya. Makin muda kita punya. Kemudian di sana dibilang faktor kegemukan, ya. Tetapi yang datang tidak ada yang gemuk. Ya, katanya di situ kalau di negara maju single parent, ya, atau tidak punya anak dan sebagainya. Yang kita dapatkan malah banyak anaknya, ya.
Di sini juga menyusui bagus, tapi begini kondisinya, dan low level ekonomi, kemudian lead menarki, ya bisa sering terjadi early menopause. Nah, ini menjadi tanda tanya. Nah, tiap geografis ternyata mempunyai identitas tersendiri terhadap breast cancer sendiri, ya. Di Indonesia seperti ini kita punya. Kita dapat gambaran, oh, kalau makin tua, makin berisiko 50 tahun, ternyata kita dapatkan yang muda-muda di sini. Orang gemuk, oh kita dapat yang kurus. Kalau beda sekali dengan di sini, dia punya ini yang dimunculkan di jurnal-jurnal seperti ini yang ada di luar negeri. Banyak sekali yang kita hadapi seperti di Indonesia kadang-kadang berbalik dengan di negeri maju. Ini menjadi pemikiran kita, ya. Adakah sesuatu yang masih tersembunyi? Ya, tadi saya dengar ada jurnal, ya mungkin, ya. Bagaimana karakteristik daripada ibu-ibu yang kena kanker payudara di Sulawesi Tenggara? Nah, ini bisa diekspos. Bagaimana umurnya, bagaimana berat badannya, masalah laktasinya gimana, bagaimana sistem pekerjaannya, gimana masalah haidnya dan sebagainya. Nah, ini variabel-variabel ini bisa dicari. Gimana sesungguhnya kita bandingkan dengan di negeri-negeri maju. Nah, ini apa hidden factor ini, kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah, kita lanjut ke clinical breast cancer, ya. Gimana gejala-gejala klinis, ya. Tadi kita masalah faktor risiko, gimana sekarang gejala-gejala klinisnya. Ya tentunya, nah ini yang jadi masalah, bahwa pasien-pasien datang sudah stadium lanjut, ya, sudah stadium lanjut, kemudian dia mengeluhkan pasti, Pak dokter, payudaraku mengeras, Pak dokter, Ibu dokter, payudaraku kok ada luka, Bu dokter, payudaraku ini cekung kulitnya. Nah, ini kalau sudah dia berbicara seperti itu, nah itu stadium bukan stadium dini, ya, bukan stadium dini. Kalau sudah ada apalagi ada ketiaknya, sudah sampai di sini Pak dokter, ada benjolan, nah sudah stadium lanjut. Ya, jadi ini kalau sudah stadium lanjut seperti inilah. Stadium lanjut seperti ini, ada skin dimpling, ada kelenjar bening di ketiak, kemudian ada benjolan kok keras, kemudian terpiksir, kemudian ini di Sulawesi Tenggara lah. Nah, ini peningkatan umur tidak begitu, ya, malah umur 50 tahun ke atas lebih jarang saya dapatkan, di bawah 50. Di bawah 50. Kan lebih mudah kita punya waktu di balik itu. Nah, itu menjadi penelitian, ya. Ya tentu kalau ada benjolan di payudara, dua kemungkinan, apa benjolan solid seperti bakso, ya, daging gitu, gumpalan daging, nah, atau ada seperti bola pingpong, nah, ada benjolan tapi cairan isinya, ya, itu ada dua macam benjolan yang diraba oleh pasien, ya, yang atau sebagai klinisi bisa melihat dan nanti dibuktikan dengan USG, ya, seperti itu, ya. Jadi gejala klinis pada tumor teraba massa di payudara. Kemudian ada cairan yang keluar, ya, ada cairan yang keluar di puting susu, diingatkan kembali, ya, mungkin ada cairan kemerahan kayak darah mungkin. Nah, kemudian sifatnya unilateral dan kadang-kadang ada diraba massa pada saat diraba massa di bawah putingnya, ya. Ataupun kadang-kadang kalau sudah periksa mamogram karena tidak teraba, terus pasien minta mamogram, ya ada masalah di situ, kemungkinan ini sebagai kanker payudara.
Bagaimana kalau nyeri, keluhan nyeri? Nah, ini juga keluhan nyeri ini sudah sering dirasakan. Ya, nah keluhan nyeri itu nanti lihat apakah disertai dengan perubahan bentuk kulit payudara seperti kulit jeruk, ya. Jadi diapakan ya Pak, kulitnya di apa istilahnya itu ditekan. Nah, di situ kayak bintik kayak kulit jeruk. Nah, kemungkinan ya sudah kemungkinan besar itu, ya. Di samping itu nyerinya di luar haid, ya, di luar haid. Dan kadang-kadang ada riwayat, ya, keluarga, ada riwayat keluarga yang mengalami kanker payudara. Nah, nyeri payudara menjadi perhatian. Bagaimana keluhan payudara? Nyeri, kemudian kemerahan seperti tanda-tanda infeksi, ya, seperti orang mastitis, ya, mastitis, ya. Mungkin nanti di puskesmas bisa cek leukositnya dulu. Di lab standarnya di puskesmas ada leukositnya. Kalau dia normal, hati-hati, ya. Kemudian cobalah kasih antibiotik, tidak ada respon. Nah, ini bisa seperti payudara terinfeksi, namun itu gejala klinis dari hati gembira adalah obat yang manjur menghadapi kanker, ya. Jadi pasien-pasien kanker tetap harus semangat, ya. Kalau dia tidak semangat, ya, kalau dia tidak semangat akan mempengaruhi makin pesatnya pertumbuhan tumor, ya, karena sistem imunnya terganggu, ya. Orang stres, sistem imunnya terganggu. Makanya kalau ibunya susah diedukasi, ya, nangis-nangis terus termenung menghadapi penderitaannya, wah itu harapan sulit itu. Pengalaman saya sangat sulit melakukan terapi untuk pasien seperti ini, ya. Jadi teman-teman sejawat, kalau ada pasien, ya dampingi. Kalau pas ketemu ibu tetap semangat, ya, harus berdoa, kemudian harus berobat, ya, dengan baik. Nah, itu kata-kata supportnya yang harus diberikan, ya, harus diberikan. Sehingga itu kata Bu Dokter tadi, saya harus disuruh semangat, saya harus banyak berdoa, harus saya banyak positive thinking dan sebagainya. Nah, itu yang akan menguatkan dia, ya, akan menguatkan. Oke, baik, kita lanjut.